Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Gisti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya yang berjudul peranan self-control terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda kepada pasangan. Nah, fenomena penelitian ini berasal dari perilaku stalking, yang mana merupakan pola perilaku yang berulang, sistematis, namun tidak diinginkan dari satu orang ke orang lainnya, yang mana telah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan akses mendapatkan informasi yang lebih mudah. Nah, evolusi ini berubah menjadi perilaku yang namanya cyberstalking. Cyberstalking menurut Santos, Pimentel, dan Mariano dari penelitian mereka tahun 2021 merupakan sebagai perilaku penguntitan berulang secara virtual melalui jaring sosial dengan tujuan mengumpulkan informasi. Nah, beberapa bentuk diantaranya dari perilaku cyberstalking ini adalah mengirimkan email atau pesan singkat secara terus-menerus atau spamming, kemudian sabotase elektronik seperti mengirimkan virus atau peretasan akun kepada akun korban, kemudian adalah membuat akun palsu dengan tujuan berinteraksi dan mengikuti keseharian korban, dan terakhir adalah penyebaran informasi palsu. Nah, menurut beberapa penelitian sebelumnya, usia dewasa awal yang paling banyak melakukan cyberstalking. Banyaknya usia dewasa muda ini yang terlibat pada perilaku cyberstalking dapat dikarenakan keinginan untuk mempertahankan hubungan romantis mereka, serta keinginan untuk mengontrol dan memantau aktivitas keseharian pasangan. Nah, keinginan untuk terus mengontrol dalam aktivitas keseharian pasangan ini kerap menjadi salah satu bentuk bagaimana seseorang tidak mampu untuk menahan impuls atau dorongan dalam dirinya. Self-control yang memiliki peran atau tugas tersebut, di mana self-control diartikan sebagai upaya individu untuk merespon atau berperilaku ke arah yang lebih positif dan tidak pada tindakan yang menyimpang, termasuk self-control pada usia dewasa muda. Dari perkembangan Erikson juga menyatakan dan mendukung pernyataan tersebut, bahwa individu pada tahapan dewasa muda tengah berada pada tahap tugas perkembangan intimacy versus isolation, di mana tahap intimacy ini adalah ketika individu atau dewasa muda menjalin hubungan erat, hangat, dan suportif dengan lawan jenis, baik romansa atau dalam bentuk pertemanan. Ketika intimasi ini tidak mampu tercapai, mereka akan masuk ke dalam tahap yang namanya isolation, di mana dicirikan sebagai ketidakmampuan membangun hubungan bermakna dengan orang lain. Dewasa muda menurut Boykin di tahun 2015 berada pada usia 18 hingga 40 tahun, kemudian memiliki ciri seperti mengalami perubahan secara fisik, psikologis, dan kognitif, serta pemikiran yang sudah mulai objektif, matang, dan memiliki self-control yang baik. Self-control ini merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan dan menahan impuls-impuls dari dalam tubuh yang cenderung akan mendorongnya kepada perilaku yang tidak diinginkan. Maka dari itu, penelitian ini memiliki pertanyaan berupa apakah self-control berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda kepada pasangan. Kemudian memiliki tujuan untuk menganalisis peranan self-control terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya dengan manfaat yaitu menambah referensi, pengembangan teori, dan acuan penelitian terlebih kepada psikologi perkembangan dan cyberstalking di masa yang akan datang, terutama pada topik serupa. Berikut rangka berpikir dan hipotesis penelitiannya, yang mana merupakan self-control berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda kepada pasangannya, sedangkan H0-nya yaitu self-control tidak berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda kepada pasangan. Metode penelitian ini menggunakan alat ukur cyberstalking. Alat ukur untuk cyberstalking adalah cyberstalking scale yang terdiri dari 10 butir pernyataan. Nah, cyberstalking scale ini diadaptasi dari alat ukur Santos, Pimentel, dan Mariano tahun 2021. Sedangkan self-control ini memakai
brief self-control scale yang terdiri dari 13 butir pernyataan yang diadaptasi dari bentuk panjang atau bentuk utuh dari self-control scale yang diadaptasi dari Tangmi dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, populasi dari sampel ini yaitu warga negara Indonesia yang berusia 18 hingga 40 tahun, kemudian berdomisili di Jabodetabek, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian telah memiliki pasangan, baik menikah atau berpacaran. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan convenience technique sampling dengan penyebaran angka melalui Google Form. Kegiatan penelitian, kategori penelitian ini merupakan metode kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan korelasional menggunakan teknik analisis dengan SPSS versi 25 dan pengujian hipotesis dengan uji regresi linear sederhana. Nah, berikut adalah hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitian ini, uji normalitas memiliki skor residual self-control terhadap cyberstalking yang terdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, yang mana hasilnya pada penelitian ini memiliki sig sebanyak 0,200, jadi itu lebih dari 0,2. Sedangkan untuk regresi linear sederhananya, hasilnya ini memiliki hasil sig 0,143, yang mana lebih besar dari 0,05, maka self-control tidak memiliki peranan yang signifikan terhadap perilaku cyberstalking, maka secara hipotesis nol yang diterima. Kemudian untuk uji koefisiensi determinasi, self-control ini hanya memiliki peranan terhadap perilaku cyberstalking sebanyak 0,014 atau setara dengan 1,4%, di mana masih terdapat 98,6% variabel atau faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat cyberstalking seseorang itu menjadi tinggi. Nah, berikut adalah kesimpulan diskusinya, yaitu self-control seseorang tidak berperan secara signifikan terhadap perilaku cyberstalking. Maka dapat dikatakan pula tinggi atau rendahnya tingkat self-control pada dewasa muda ini tidak memiliki peran yang signifikan terhadap munculnya perilaku cyberstalking pada pasangan. Hal ini dapat dikarenakan responden usia muda pada penelitian ini, yang mana mayoritas telah menikah dan berusia 30-40 tahun. Jadi, responden pada penelitian ini didominasi oleh mereka yang telah menikah dan berusia 30-40 tahun. Kemudian, dirasa kemungkinan pada usia dewasa muda pada penelitian ini, mereka sudah mencapai tahapan intimasi bersama pasangan dan telah memiliki intimate relationship yang mereka inginkan. Kemudian keterbatasan dan cara untuk penelitian ke depannya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah durasi penyebaran kuesioner yang terbilang singkat, hanya selama 4 hari. Kemudian tidak terdapat cukup data pada dewasa muda yang berusia 18 hingga 29 tahun, sehingga yang mana memungkinkan apabila range usianya itu memiliki jumlah yang sama besar atau mirip atau mendekati, memungkinkan dapat memberikan hasil lain pada penelitian ini. Kemudian saran untuk penelitian mendatang adalah mempertimbangkan fear of missing out atau FOMO sebagai variabel yang dikaitkan dengan perilaku cyberstalking. Fear of missing out atau FOMO ini terdapat pada penelitiannya Santos, Pinata, dan Mariano yang mengatakan bahwa terdapat peranan positif dari FOMO terhadap perilaku cyberstalking. Kemudian terakhir adalah saran praktis bagi dewasa muda yang telah memiliki pasangan, apabila memiliki tingkat cyberstalking yang tinggi, dapat mulai mempererat dan meningkatkan kembali rasa keintiman bersama pasangannya, seperti melakukan berbagai kegiatan bersama sehingga tidak terlibat ke dalam perilaku cyberstalking yang semakin jauh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.